Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 31 Mei 2025 dengan Sari Berita. Ribuan umat sambut prosesi Ine Maria Guadalupe. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur meluncurkan program inovatif bertajuk Cek Dapur Mama. Program ini digagas sebagai langkah strategis untuk menurunkan angka stunting yang masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, ribuan umat Katolik dari berbagai paroki di Kota ND menyambut antusias prosesi dan juga perarakan patung Ine Maria Guadalupe. Laporan disampaikan Rovinus Vula. Yang dimulai dari Istana Keuskupan Agung ND ini menjadi bagian penting dalam rangkaian penutupan Bulan Maria dan Doa Kebangsaan. Koordinator pelaksana kegiatan Ignatius Kapo menjelaskan kepada RRI bahwa tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad. Tidak hanya di ND, devosi kepada Bunda Maria ini juga dilakukan oleh umat Katolik di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Menurut Ignas, khusus untuk KVKPan ND, prosesi dilaksanakan bertepatan dengan penutupan bulan Rosario dan peringatan hari lahir Pancasila. Hal ini menjadi bentuk integrasi antara doa spiritual dan semangat kebangsaan umat Katolik. Pada Jumat 30 Mei 2025, patung Ine Maria Guadalupe diarak dari Kepala Istana Keuskupan menuju bundaran patung Marilonga. Di sana umat Katolik Santo Martinus Rowereke menyambut dengan sukacita dengan sapaan adat dan tarian sebelum prosesi dilanjutkan ke Paroki Santo Fraina Demens Mautepaka. Kita lakukan ini untuk penutupan bulan Maria, sekaligus dalam rangkaian dengan peringatan hari lahir Pancasila, karena sudah masuk di dalam kegiatan doa kebangsaan. Jadi yang umat Katolik itu memilih untuk prosesi Ine Maria Guadalupe ini. Ignas menambahkan prosesi berlanjut keesokan harinya pada Sabtu 31 Mei 2025 dengan titik awal dari Gereja Katolik Mautapaga. Rute dilanjutkan melewati Jalan Eltari Ende menuju Paroki Santo Marinus Purere dan diteruskan ke Paroki Santo Yosef Onekore. Selanjutnya rombongan prosesi akan diterima oleh umat Paroki Voronio di perempatan Pegadaian, kemudian perarakan melintasi Jalan Garuda naik ke Jalan Katedral dan disambut oleh umat Paroki Santo Donatus Buanawa. Puncak prosesi akan berlangsung di Gereja Katedral Ende dengan misa bersama Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD. Umat dari Paroki Kristus Raja Katedral Ende dan umat Paroki Komandaru juga akan turut serta dalam penyambutan patung Ine Maria Guadalupe sekaligus mengikuti perayaan tersebut. Prosesi ini bukan sekadar perayaan iman tetapi juga menjadi wujud nyata persatuan dan cinta tanah air. Doa rosario dan lagu-lagu pujian mengiringi perjalanan patung Maria yang penuh hikmat dan haru. Prosesi dikawal ketat oleh petugas keamanan dari Polres ND, TNI Kodim 1602 ND dan organisasi TAS-TAM. RRI ND Rovinus Vula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Tokoh masyarakat dan juga orang muda Katolik menyambut positif pelaksanaan Festival Ine Maria Guadalupe. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pelaksanaan Festival Ine Maria Guadalupe yang dimulai pada Jumat 30 Mei 2025 di Kabupaten Ende disambut positif oleh tokoh masyarakat dan umat dari Paroki Rowereke serta orang muda Katolik Paroki Santo Yosef Fraina Demens Mautepaka. Arca Ine Maria Guadalupe yang sebelumnya ditahtakan di Kapela Maria Ratu para Imam di Istana Keuskupan Agung Ende diarahkan menuju wilayah Paroki Santo Martinus Rowereke yang sebelumnya dilepas secara resmi oleh Pastor Paroki Maria Immaculata Donna RD Ambrosius Nanga. Kepada RRI, Simon Soka, salah satu tokoh masyarakat sekaligus umat dari Paroki Santo Martinus Rowereke, menyampaikan bahwa umat sangat antusias dalam menyambut kedatangan dan mengantarkan arca Ine Maria Guadalupe menuju ke Paroki Santo Yosef Fraina Demens Mautepaka meski dalam guyuran hujan.
Menurutnya, peristiwa iman yang dikemas melalui Festival Ine Maria Guadalupe sangat menggugah hati umat untuk terlibat langsung di dalam perarakan tersebut. Dirinya mengharapkan kepada pemerintah untuk terus bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat agar terus tercipta kerukunan di dalam keberagaman. Begitu banyak umat yang terlibat dalam urusan ini, karena ini merupakan urusan iman yang sangat diantusias oleh masyarakat, oleh umat. Jadi seperti ini, tapi sampai saat ini juga dengan keadaan udara yang tidak terlalu bagus, gerimis, hujan rintik, tetapi masih banyak umat yang mau datang. Walaupun basah, walaupun pakaian tanpa hujan, tanpa payung, kelihatan antusias umat masih juga mau berdatangan, mau mengantar Bunda Perawan Maria yang tidak bercela ini. Harapan saya selaku tokoh umat menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah Kabupaten Ende, juga secara terorganisir untuk bisa mengambil bagian secara terang-terangan ke depan. Sebaiknya pemerintah bisa kerjasama dengan gereja untuk bisa mencari solusi yang terbaik, karena walaupun kita semua ini berbeda-beda, tetapi tetap satu seperti harapan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Andi Abah, Ketua Orang Muda Katolik Paroki Santo Yosef Frende de Metz Matopaga, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende yang telah berkolaborasi bersama gereja dalam Festival Ine Maria Guadalupe melalui perarakan Arca Ine Maria Guadalupe mulai dari Istana Keuskupan Dona menuju ke Paroki Santo Yosef Frende de Metz Matopaga. Dirinya mengharapkan agar kerjasama pemerintah dan gereja selalu terjalin dengan baik, terutama dalam peristiwa ziarah iman umat. Peristiwa hari ini sangat luar biasa sekali, di mana Bunda Maria Guadalupe berarah dari Istana Keuskupan Dona sebenarnya langsung ke katedral, tetapi singgah di Paroki Santo Yosef Frende de Metz Matopaga. Dari kaum muda, dari Orang Muda Katolik, OMK Matopaga Ende, Afras, sangat antusias mempersiapkan segala sesuatu, dari persiapan bea, tarian, sampai dengan kebersihan dan liturgi, tanggungan liturgi itu disiapkan oleh OMK Matopaga. Jadi besok tanggal 31 OMK kembali mengantar patung Bunda Maria dengan kata-kata adat dan tarian dari keluar dari gereja sampai dengan bundaran. Ya, kalau bagi saya ini perdana kolaborasi kegiatan rohani dengan pemerintah daerah, perdana untuk kolaborasi. Jadi saya harap bisa kompak selalu antara pemerintah dan gereja, tidak miskomunikasi dan selalu bertujuan pada ziarah iman. Adapun kedatangan Arca Ine Maria Guadalupe menuju Paroki Matopaga disambut ribuan umat yang diawali dengan sapaan adat atau pea serta tarian yang dibawakan oleh Orang Muda Katolik Paroki Santo Yosef Frende de Metz Matopaga. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KBP3 meluncurkan program inovatif bertajuk Cek Dapur Mama. Program ini digagas sebagai langkah strategis untuk menurunkan angka stunting yang masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut. Selengkapnya, Suima melaporkan.
Kepala Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Manggarai Timur, Jeffrin Haryanto mengatakan, Cek Dapur Mama merupakan program unggulan daerah yang menitik beratkan pada pemantauan langsung terhadap pola konsumsi dan kualitas gizi keluarga, khususnya ibu rumah tangga. Dijelaskan, program ini dilatar belakangi oleh data yang menunjukkan masih tingginya angka stunting di Manggarai Timur akibat kurangnya asupan gizi seimbang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Edukasi kepada ibu-ibu terkait pentingnya pola makan sehat dan pemanfaatan bahan pangan lokal juga menjadi bagian penting dari intervensi ini. Cek Dapur Mama memang kalau saya selalu bilang itu audit dapur mama, audit metodologinya. Kalau dapurnya sehat, maka anaknya nggak stunting. Jadi kondisi dapur itu bisa menggambarkan profil sebuah keluarga. Ia melanjutkan, program ini melibatkan berbagai unsur mulai dari kader PKK, tenaga kesehatan, hingga penyuluh KB yang bekerja sama lintas sektor. Dengan metode kunjungan rutin dan pendampingan intensif, pemerintah daerah optimis angka stunting di Manggarai Timur dapat ditekan hingga di bawah target nasional. Ditambahkan, Dinas P2 KBP 3A menargetkan seluruh desa di Manggarai Timur dapat terlibat aktif dalam program ini sepanjang tahun 2025. Cek Dapur Mama akan terus dievaluasi dan dikembangkan agar menjadi model penanganan stunting berbasis keluarga yang bisa direplikasi di daerah lain. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, libur panjang spot wisata pantai jadi favorit masyarakat lokal di Labuan Bajo. Selengkapnya Epi Wahab melaporkan. Mengisi cuti bersama dan akhir pekan pada 29 Mei hingga 1 Juni 2025, berkunjung ke spot pantai menjadi favorit masyarakat Labuan Bajo. Salah satu tempat wisata yang menjadi favorit masyarakat lokal Labuan Bajo yakni Pantai Pede, Pantai Golomori, dan juga Pantai Silvia. Ketiga pantai ini menjadi favorit karena jaraknya yang masih berada di dalam kota, serta akses yang mudah untuk dijangkau. Salah satu pengunjung, Windy, masyarakat lokal Labuan Bajo, menyampaikan memang sengaja mengunjungi Pantai Pede dan merencanakannya dari jauh-jauh hari, dikarenakan jaraknya yang dekat, aksesnya yang mudah, dan juga terdapat banyak penjual makanan dan minuman sehingga dia dan keluarganya tidak perlu membawa banyak makanan dari rumah. Dikarenakan tanggal merah, jadi memang dari jauh hari sudah rencana sama keluarga mau main ke sini. Kalau saya lebih suka Pantai Pede karena jarak dekat dari rumah. Area pantai tidak terlalu luas, jadi bisa sambil awasi anak-anak main. Sama ada yang jualan makanan, minuman, jadi tidak perlu terlalu banyak bawa barang ke sini. Selain pantai yang akan ramai dikunjungi pada pagi hingga sore hari, beberapa spot wisata lain juga menjadi favorit terlebih di kalangan anak muda seperti Puncak Waringin, Marina Waterfront Labuan Bajo, Bukit Silvia, dan juga desa wisata Warloka yang menyuguhkan keindahan alam dan sunset yang indah khas Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir. Panitia Festival Uwikaju 2025 menghadirkan konsep open trip yang memungkinkan peserta festival merasakan langsung kehidupan masyarakat Desa Roga, Kabupaten ND. Lady Badin melaporkan. Ketua Panitia Festival Uwikaju 2025 Obitani kepada RRI mengungkapkan bahwa konsep open trip ini memungkinkan para peserta tinggal bersama warga lokal, berbaur dalam aktivitas sehari-hari, serta mengenal budaya dan pangan tradisional dari dekat. Dirinya menjelaskan open trip dirancang sebagai bentuk pendekatan kultural yang memperkuat nilai edukasi dan pengalaman otentik dalam festival. Untuk kegiatan Puncak Festival kita ada buka open trip di mana tamu nanti nginap di rumah warga dan hidup bersama, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari di kota dan lebih mengedukasi soal gadget anak-anak. Dan juga nanti tamu-tamu yang open trip ini membantu kita juga untuk promosi pariwisata di Desa Roga, khususnya di Toba. Itu salah satu yang unik di sana itu air terjun sama air panas ya, yang hari ini belum dilihat namun sangat indah. Obi menyebutkan bahwa antusiasme warga Roga sangatlah tinggi. Warga Dusun Toba secara sukarela menyumbang beras dan dana untuk menyambut tamu festival. Konsep open trip ini juga sekaligus menjadi promosi wisata berbasis komunitas, mengenalkan kekayaan alam seperti air terjun dan sumber air panas yang belum banyak diketahui publik. Untuk persiapan di pra-event sendiri sejauh ini sudah 50%, dan untuk puncaknya kita bekerja sama dengan masyarakat Dusun Toba. Masyarakat Dusun Toba mereka punya kepanitiaan tersendiri di sana, dan berdasarkan laporan yang saya dapat di sana antusiasnya luar biasa. Tiap menit
kepala keluarga itu mengeluarkan uang 50 sama beras untuk menyambut tamu dari ND yang mengikuti festival. Dengan menggabungkan budaya, pangan, dan interaksi langsung dengan warga, Festival Uwikaju 2025 menjadi ruang pembelajaran yang hangat sekaligus penguatan ekonomi desa dari akar rumput. Festival Uwikaju 2025 sendiri akan digelar dalam 2 tahap, yakni pra-event yang akan berlangsung pada 16 hingga 17 Juni di Pantai Kota Raja ND, sementara puncak acara diselenggarakan pada 26 hingga 28 Juni 2025 di Dusun Toba, Desa Roga, Kabupaten ND. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.